Assalamualaikum. Nggak apa-apa. Ngagetin hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kembleng Podcast, masih bersama gua tentunya. Aduh, itu menangaran nih. Nah, inilah itu berarti. Oke, siapa? Bersama gue Hasim Jimbe, ya kan namanya. Keren ya namanya ya. Aduh, itu. Nama lu siapa nama lu? Ganti dong. Aduh. Hasim Bako aja udah. Hasim Bako. Hasim Bako, dan di tengah-tengah kita udah langsung datengin orangnya lagi ini ya. Malam ini alhamdulillah minggu ini kita ada pepindang tamu. Kita samperin langsung ontrog rumahnya. Hari ini di tengah-tengah kita udah ada Kinoy. Ya, Kinoy namanya ya. Di panggung namanya siapa? Kinoy. Ya, Kinoy, Senopati Regerut. Jadi lo Senopati Regerut ini berarti band, Ben. bandnya band reggae pasti. Ini ya? Iya. Karena Senopati Regerut. Ya. Senopati Regerut ini adalah band reggae yang di Bogor cukup harum namanya. Harum. Iya dong. Iya lah. Oh ya. Gitu ya. Harumnya. Jadi lempeng sekali ya. lempeng sekali ya. Ya. Alhamdulillah vokalis kita sekarang ini sangat baik hati, tidak sombong dan kurang ini ya. Kurang gaul. Kurang apa sih? Kurang siang tidurnya. Jadi begadang mulu. Biasa musisi. Musisi itu tidurnya pasti malam-malam mulu. Malam. Karena mendapatkan inspirasi. Oh, enggak juga sih. Oke, motor lewat lagi karena kita di pinggir jalan nggak apa-apa. Dan Kinoy ini Senopati Regerut kan, ya? Iya. Nah, sekarang Senopati apa yang dilakukan? Senopati yang dilakukan ya untuk saat ini masih aktivitas masing-masing. Betul. Ya bang? Enggak. Ya apa-apa, nggak apa-apa. Bebas, ini mah channel kita loh. Mau gimana juga. Yang penting lo nonton ya, iya enggak? Oke, yuk hati-hati. Keren ya. Keren ya? Masih masing-masing di rumah saja Iya. karena memang kondisinya pandemi kemarin belum aktivitas juga ya. Untuk saat ini ya garap-garap di rumah saja gitu. Tapi yang lain berasa sehat kan? Alhamdulillah. Maksudnya pandemi ini nggak menyentuh, Enggak sama sekali sih. nggak ada yang kena ya, alhamdulillah Nggak ya. ada yang kena. Alhamdulillah nggak ada yang kena sama sekali. Cuman kalau dampak mah Pastilah. pasti lah ya. Maksudnya sekelas kita apalagi ya, Iyalah. sekelas pengusaha aja pada bangkrut tuh soalnya lah ya. Rapi sama aja pusing. Nggak sama aja pusing ya kan, apalagi kita yang bukan siapa-siapa gitu. Balik lagi masalah Senopati Regerut. Setahu gua nih kalau nggak salah, tolong jangan dikoreksi ya. Karena udah biasa kalau salah dikoreksi. Waktu itu kan gini Senopati Regerut itu gua tahu lagi awal-awalnya mereka membentuk band. Awal. Awal-awal lah ya. 2009 atau 2008 waktu itu? 2008. 2008 ya. Waktu awal-awal basisnya Senopati ini Allen buka studio segala macam di sana awalnya kan ya, di Gang Prihatin daerah Gunung Putri ya. Karena kalau daerah sini dikit udah masuk Citerep tuh jembatan ya. Iya. BS masuknya Citerep berarti ya? Masuknya masih Gunung Putri. Oh, Gunung Putri BS ya. Kita nggak ngomongin BS-nya, tapi ngomongin awal muasalnya Senopati Regerut gitu kan. Karena kalau kita ngomongin BS, kita pasti ngomongin terigu ya. Iya. Iya, karena BS itu Bogasari. Oh, Bogasari, Bogasari. Di Panasalan sih itu kan ya. Enggak apa-apa. Tapi kan arahnya di situ, Ri. Iya, Arahnya iya, di iya, situ. iya, iya. Jadi kita bukan ngomongin BS-nya. Oh. Karena BS-nya ngasih endorse kita juga. Jadi kita ngomongin Regerutnya. Dan 2009 waktu itu kan, sampai akhirnya 2008 waktu itu. Sampai akhirnya kita sempat bareng-bareng kemana-mana ya waktu itu ya. Sempat acara-acara kecil-kecil sampai ternyata setelah gue sempat sama mereka bareng-bareng gitu Ri. Terus tahu-tahu gue berangkat lah karena ada urusan keluarga, kalau kata sekolah gitu izin lah. Gue kabur dari mereka orang. Tahu-tahu 2 tahun atau 3 tahun kemudian ternyata Senopati Regerut di skena musik reggae Bogor nih tahu-tahu anjir Besar. langsung besar gitu. Besar Gua- ya, karena gue pun sempet waktu itu pernah datang ke studionya. Yang gue cerita itu nggak tahu di studio siapa waktu itu, urusannya pun gue lupa ya karena udah lama banget. Waktu itu sama Ye ya bilang inilah studio atau basecamp kah ya, basecamp Senopati Regerut gitu loh. Tapi gue tahu gitu band itu, tapi emang nggak terlalu mengikuti skena musik reggae itu. Padahal kalau lu ke situ waktu itu ada keperluannya apa? Nggak tahu, lupa. Bilang sebut nama gue mah ya, insya Allah ya. Maksudnya tendang Karena doang. personilnya juga nggak ada, itu kan lagi sibuk-sibuknya. Oh, iya. Gua datang tuh pas lagi sibuk-sibuknya. Tapi emang bener ya, dari era 2008 mereka bikin, waktu itu gue juga ikut. Nggak ikut
bikin juga sebenarnya, maksudnya ikut seru-seruan sama mereka gitu kan. Terus gua ngilang, terus mereka band besar tuh per 2009 gua udah gak ketemu, kita udah ketemu ya No ya, udah gak ketemu lagi sama Senopati. Sampai akhirnya sekarang di 2021 tanggal ini bulan 11 gitu kan, akhirnya kita silaturahmi lagi, ketemu lagi sama Kinai dengan kebutuhan konten. dengan kebutuhan konten seperti biasa. Satroni jam berapa aja ya kan. Sekarang nanya lagi nih, waktu itu Senopati kenapa ngambilnya reggae gitu, nggak disco gitu atau dangdut koplo gitu mungkin. Berarti jadi Senopati koplo Root. Iya, maksudnya kenapa ngambil reggae waktu itu, Nay? Jadi memang awalnya Coba-coba. Awalnya coba-coba enggak? coba-coba sih. Bukan. Jadi karena kesukaan kita aja gitu, kesukaan karena musik reggae semua tahulah bagaimana dengan alunannya gitu kan, apalagi aduh, pas lah kalau di Indonesia pas. Ya bang. Jadi awalnya memang balada gitu tuh, balada. Oh iya, karena lu orang kan prihatin terkenal dengan keoiannya ya waktu itu. Oma Irama ya. Oma Irama. Bukan Iwan Fals. Bukan. Oma Irama. Ya. Terkenal dengan keoiannya. Jadi biasa-biasa main balad lah ya. Jadi emang tadinya balada, terus kesini-kesininya banyak lagu-lagu Senopati itu dibilang lagunya orang gitu. Lagunya orang. Jadi karena ada kemiripan mungkin sama orang itu, kan? Siapa yang ngomong gitu? Ya orang itulah, orang pokoknya. itu. Siapa bilang sama gua? Maksudnya, Pokoknya yang musiknya balada siapa yang terkenal? oh iya. Oh dikatakan bahwa musik Senopati itu kayaknya identik dengan salah seorang itu. Nah gitu. itu. Nah untuk itu ya kami pilih genre Beda. yang beda. Jadi reggae balada. Oh iya. Oh jadi berarti fokusnya reggae balada ya, Reggae bukan pure reggae. Bukan. Kalau pure reggae kan lebih ke Jamaican style lah ya. Jadi memang kalau kita karena di Indonesia gitu kan, Dengan jadi kearifan lokalnya. dengan kearifan lokal. Iya. Terus ya kita ngambilnya reggae balada. Memang reggae kita tuh lebih apa ya, lebih balada lah. Dibilang reggae bukan, dibilang balada bukan. Itu bukan reggae balada. Reggae balada. Reggae balada. Oh iya. Jadi setengah-setengah. Ngambil dari sana dari sini lah. Jadi terbentuklah musiknya reggae root Senopati ini. Tapi masih tetap ada nyet-nyetnya dong. Enggak nyet lah. Encret. Nyet. Bahaya gitu. Mah. Karena kan kalau balada lebih kayak ini kali ya. Jadi deket ke rocksteady kali ya. Enggak sih? Enggak. Lebih ke apa? Tetap reggae. Tetap reggae, cuman enggak benar-benar Pure reggae lah gitu. Tetap masih kearifan lokal secara pemilihan lirik juga, suasana lo ngambil menciptakan sebuah lagu yang lokal banget juga tetap dibawa di sana gitu. Enggak ninggalin lokalnya walaupun reggae kan impor ya. Iya. Musik lah kebanyakan impor lah ya gitu. Even bahwa dangdut pun ternyata katanya impor juga gitu kan. Iya ada India juga katanya. Aroma dia bilang gitu. Oh itu tadi Oma Irama dari India kan yang ada lagunya. Iya kali gua nggak tahu. Tapi kan dia dari Inggris juga ada. Di Purple gitu kan ngambil musiknya gitu. Kita nggak ngomong itunya juga. Kalau dia kan Inggris rock dangdut ya, rock jadinya. Kalau ini balada reggae ya kan. Dan untuk pemilihan Senopati Reggae Root juga itu salah satu lokal banget ya. Namanya Senopati. Kenapa namanya Senopati Reggae Root? Senopatinya lah dulu. Jadi memang awalnya tuh bukan Senopati, lebih ke apa ya, Ikrar. Kita tuh dulu Ikrar. Oh iya, Ikrar. Reggae Root dulu tuh. Nah kesini karena Ikrar itu nama organisasi kami awalnya. Nah, ketemulah saya dengan kebetulan sesepuhnya Jogja dulu teh. Jadi dia bilang nama Senopati bagus gitu. Ya udah, makanya kami ambil jadi Senopati dari sepuhnya Jogja dulu. Itu dulu. Masa sesepuh sebagai apa? Dia tuh. Ini sepuhnya di sono dia. Sepuh aja. Sepuh di Jogja jadinya. Oh, gitu. sepuh. Oh, dia menyarankan untuk nama Senopati. Ya. Berarti maksudnya si nama Senopati ini juga bukan diambil atas dasar seseruan aja ya? Enggak sih. Maksudnya ini saran dari sepuh di sana. Dari sepuh Jogja itu. Jadi memang tugasnya Senopati itu apa sih gitu. Dijabarkan di sana gitu. Senopati itu tugasnya gini. Ya,
akhirnya ya kita sebagai figur kan yang mudah-mudahan bisa seperti Senopati. Senopati itu gitu. Oh, berarti Ketemunya sama si sepuh ini? Yaitu panjang sih sebenarnya. Panjang. Ngabisin konten kalau di Iya, durasinya ya, benar durasinya banyak kan. part 2. Ntar, part 18 ya. Part 18 ya. Jelas lah, sesepuh itu siapa namanya ntar. Ntar. Oh, tapi ya, gua nggak tahu Senopati itu apa, seperti apa gitu. Kayaknya sih filosofi sekali lah ya untuk Senopati sendiri aja ya. Tapi kalau dengan kata Senopatinya lah udah lokal banget lah ya. lokal. Gitu. Dan sekarang ini Senopati sampai terakhir kemarin pandemi udah berapa album yang digarap? Yang udah jadi kan? Yang udah jadi sih 4 album. 4 album, yang keluar itu baru 2 album yang keluar. Nah yang 2 ini ya kemungkinan nggak bakalan dikeluarin. Kenapa? Ya itu udah hak saya lah gitu. Oh, iya, Mau iya. dikeluarin apa enggak itu kan urusan saya. Iya, Kenapa? kenapa boleh ngatur dong? Terserah dia. Ya tentu nanya kenapa? Iya, ya udah terserah. Enggak kan kali kan biasa kalau tanya-nanya gini karena gitu loh. Pas gua pengen jawaban yang apa ya? Cukup kira-kira pantas Make sense gitu. lah gitu. Biar seolah-olah percakapan kita ini mengandung makna gitu. Tapi ya haknya dia sih buat ngebahas kayak begitu mah. Mungkin Jadi akan kalau ada mau pun bahas gua. ya album yang 1-2 aja. Oh, bisa aja. Yang ketiga keempatnya itu nantilah. Ya. Gitu. Kalau- Lain waktu lah ya, lain waktu. Oke. Untuk album ke-1 kedua sampai terjual berapa ribu kopi? Alhamdulillah Om 5 keping kayaknya. Personil masing-masing. Tapi ya nggak apa-apa lah, maksud gua kalau secara produksian mungkin ya hasil dari penjualan fisik itu berapa duit sih gitu kan? Iya. Gedenya mah dari manggung-manggung lah ya. Dari manggung. Oh, Memang bener. kita nggak produksi juga sih, Oh, nggak produksi ya, kita berupa Fisik gitu. Oh, file aja. jadi Bagi-bagi lah. soft copy ya. Nah, itu bagi-bagi. Sama- bagi-bagi sama kita ya masuk ke Digital. digital juga. Tapi kan digital zaman dulu nggak se-hype sekarang ya. Ya justru zaman dulu tuh belum ada Om, belum ada. Jadi Lu coba garap di sana ketika jadi- belum sampai sekarang. ya, jadi era dari 2008 sampai 2018 lah. Ya. Itu baru satu lagi. Satu lagu yang dilempar ke platform. Di apa tuh di Enggak, maksudnya baru satu lagu kita punya. Oh gitu. Nah, kita lempar ke platform tuh cuman dari 2018. Oh baru mulai lempar ke platform. Baru Dari 2000. dipublish tuh dari 2018 2008 itu. 2008 ke 2018 itu ya kita Sibuk manggung. sibuk manggung. Iya, sebenarnya. Jadi satu lagu berapa tahun itu? 10. Hampir 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun kita punya satu lagu. Tapi kan satu lagu dari 2008 ke 2018 satu lagu ya bisa ngidupin 10 tahun gitu. Gimana lu 10 lagu kan gitu ya. Kali aja lo satu album ini kalau ada 12 aja berarti tinggal kali 12. 120 tahun. Ya, iya dong. Iya dong. Ya berarti satu lagunya Senopati ini udah bisa menghidupi 10 tahun ya. Bagus dong. Iya enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Hirobil Alamin gitu kan. Nah, terus untuk album kedua sama juga Album kedua itu di tahun berapa di rilis? tahun 2018. 2018. 18 sampai 2019. 2019 tuh jadi satu album, Oh gitu. 1 tahun. Yang tidak akan dipublish itu. Enggak, itu udah. Oh yang Udah, udah itu yang udah kedua pertama dong. dipublish. Iya. Ya. Baru udah masuk ke digital gitu. Tapi untuk yang ngurus publishnya ini siapa? Habis maksudnya Yang bagian publishernya siapa? si maksudnya perusahaannya gitu atau gimana? Atau ada perusahaan kah atau dari orang Emang Senopati sendiri? Ada sih orang perusahaan kita, jadi join sama orang perusahaan. Jadi ya ini bagi hasil gitu. Jadi aja. mereka yang ngurusin yang nge-backup, ngupload apa itu. Iya, mereka. Jadi kita tahu beres aja lah gitu. Tapi sampai sekarang terus dong royalti masuk. Bayarannya. Pantesan santai. Anjir. Iya, enggak kayak kita ya kan. Kita mah nganggur beneran nganggur. Doi mah nganggur Iya, investasi. Gambling. Sebulan kena pajero 1. Enggak lah kan orangnya banyak, Oh, bagi-bagi ya. Lebih kayaknya. Om. Lebih. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ada sisanya Mas. Atau gimana caranya gitu sampai satu lagi ke anak-anak Senopati bisa ngebuat gua. Maksudnya Nah, gimana? kita kan
tahu dari awalnya gitu. Masa nggak bagi-bagi gua gitu Noy, kalau aku bagi Pak Jeroma gitu. Ya, dan kebetulan yang megang bukan saya gitu. Kebetulan yang megang Alen, dan saya nggak tahu menahu masalah royalti, masalah apa. Pokoknya Alen laporan ke saya, ya udah pegang aja gitu. Dan itu pun ya tahu sendirilah duit kayak gitu, dan habisnya pun ya kayak gitu. Kayak gitu tuh kayak gimana nih? Wah, kayak gitu kayak aduh. Haram. Dari Kan musik haram. kan bukan judi. Kan musik haram. Kalau dimakan. Ih, lu mah. Ih, Kan musik mah haram. Roma Irama nggak bilang kayak gitu. Iya, sama ya. Iya. Tapi kan yang baru ini Peter Pan ngomong. Setelah kaya. Iya. Nah, itu warna kita lah ya. Waduh. Dia takut salah ngomongin musik haram mah ya. Yang duluan keluar main lagi. Gua Iya. lihat di YouTube-nya. Siapa? Pemain. Ya, kita kan ngomongin orang udah amat, kita ngomongin Senopati itu mah udah Iya, amat ini lah kan gitu. ranah haram itu kan Iya. ya. Udah lah. Ya kan sekarang baru lagi Apa memberi pengemis haram. kata siapa tuh? MUI Sulsel. Oh iya. Memberi pengemis itu haram katanya kan. Berarti kalau Alasannya? ya memberi pengemis itu haram, gua nggak tahu. Berarti lebih haram, santai aja sebenarnya kali ya. Karena tukang minuman keras aja santai gitu kan. Ya berarti ya nggak apa-apa gitu kan. Ya, Mungkin nggak? Hah? masing-masing lah. Iya, masing-masing itu mah bukan urusan kita. Kan urusan Senopati ini gimana? Anjing lu jadi kemana-mana. Haram. Mau halal haram mah kemana-mana ya. Perdebatan. Perdebatan, memang. betul. Baik. Itu bukan Ya, ranah untuk kita ya. Saya sendiri untuk saat ini memang sudah tidak berkecimpung di musik ya. Iya. Banyak yang Karena banyak basah. Hah? Karena basah. Karena basah. Ya, kan berkecimpung di sana gitu ya. Ya, iya gua tahu kata kawan-kawan juga. Salah satu kawan-kawan kita ngomong lo udah nggak musik lagi, ini sangat disayangkan sekali. Kalau ketahuin Kino ini udah nggak di musik lagi, apa gua nggak tahu nih, apa karena pandemi akhirnya bikin lu kena mental jadi akhirnya bete nggak mau bermusik lagi, atau karena sesuatu hal gitu. Jadi memang karena Ya yang lihatnya kata bang ini kita bukan jadi seolah-olah ngasih interogasi terbang gitu, bukan ya. Iya, maaf, Pak. Iya. Jadi kami itu memang bukan kami ya, jadi lebih ke saya aja. Iya. Saya tuh lebih ke pelaku jadinya. Memang kondisi pelaku itu memang konkret ya, konkret salah satu musik gitu. Dimana memang tujuan saya pribadi membuat musik ini membuat orang lalai. Itu tujuan saya awal ya. Tujuan saya awal karena tahu sendiri musik reggae gimana. Identik dengan gitulah jadinya. Nah, untuk saat ini saya nggak mau membuat orang lalai gitu aja. Makanya saya coba mundur dari musik. Lalai itu ini ya kelelawar. Bukan, codot. Lalai. Berarti apa ada hubungannya sama kenapa album ketiga sama kamu? Oh, berarti di situ juga. Berarti di situ juga. Salah Iya, satu iya, alasan iya. kenapa Mungkin. album ketiga sama keluar keluar tuh Iya, mungkin itu. Iya, iya. Tapi ya, gue juga pengen nanya ya, kenapa sih reggae ini harus identik dengan ganja gitu? Jadi sebenarnya ya, kalau memang teman-teman ngupas reggae itu apa Iya, gitu. seharusnya ya. Seharusnya fungsinya untuk apa gitu kan. Dan dari mana dia gitu. Berasal gitu. Jadi setahu saya memang reggae itu lebih ke penyampaian dia. Sebetulnya. Apapun musik kayaknya sih. Ya? Apapun jenis musik sebenarnya kayaknya. Enggak semua sih, Om. Enggak. Kalau reggae ini memang Caranya mungkin yang berbeda. Cara penyampaiannya. Cara penyampaiannya. Jadi reggae memang musik penyampaian, di mana tujuan reggae ini ya dari Bob Marley-nya sendiri ya dakwah Sebetulnya. Dakwah dengan ritualnya ganja. Jadi di sana ya biasa aja. Di sana. Cuma di kita aja dari riweuh. Dan kadang-kadang di kita ya nggak menyalahkan juga ya, bahwa ada segelintir orang-orang yang norak gitu kan. Maksud gue gini, dulu ketika ngelihat sosok seorang yang katakanlah keren, inspirasional lah gitu kan, bukan dilihat dari karyanya, ya kan, dia tuh ngerasa keren karena ngikutin gayanya. Itu yang salah sebenarnya. Iya nggak sih Noy? Iya. Iya nggak? Balik lagi ke masalah tadi omongan Kinoy, sebenarnya mungkin akhirnya Kinoy sendiri ya itu mah udah haknya Kinoy ya untuk bilang gua nggak mau bikin orang lalai karena gua seorang pelakunya di sana, ya kan? mulia Juga sebetulnya. Cuman kan kadang-kadang punten gua agak berbeda dengan begini Noy gitu kan. Hal-hal tentang seperti itu kan
beda halnya dengan orang-orang yang sudah dewasa mungkin. Ketika ya urusan lalai, kelalaian atau urusan tentang bagaimana gua berketuhanan mah itu udah pribadi masing-masing ya enggak sih. Toh punten orang-orang yang masuk surga aja belum tentu karena sholatnya, ya nggak Noy? Iya. Ya kan, tapi karena rahmatnya, karena kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah itu tadi, dan orangnya itu kenapa di kita ini, coba deh create-nya tentang bagaimana seorang itu bisa memberikan sesuatu, membuat kontribusi, karena nggak bisa dipungkiri musik itu ternyata bisa ada contoh-contoh musik atau lirik lagu yang menyelamatkan orang. Iya. Depresi, ya kan? Cuman nggak banyak. Nggak banyak, tapi kan hal-hal seperti itu juga banyak terjadi. Banyak kan buat nyawet. Biasanya kalau kita berangkat ke tempat karaoke, ya kan? Baroke terus. Baroke lagi. Iya. Dan kenapa tempat karaoke harus dangdut ya? Iya. Padahal reggae juga ada ya. Ada. Gitu. Iya, Pun kayak para gitu. rowek gitu tuh. Pusing ya, gelap Pusing. gitu. Oh ya Allah. Minuman pada pahit ya. Gitu. Ih, Iya itu. Kenapa gitu? Maksudnya oh iya kalau pada Nora ya kan kita tuh kayak gitu. Nah, terus yang Noranya kayak begitu, dan kenapa kalau ngomongin ternyata reggae itu erat kaitannya dengan ritual di sana gitu kan? Apa sih, dan akhirnya sedangkan di kita ini ganja ini ya emang tidak dibolehkan Tidak gitu kan, dibolehkan. dilarang oleh pemerintah juga gitu kan. Padahal kita bisa dengan menggunakan kearifan lokal juga tanpa ganja ya, bisa dengan kucubung mungkin gitu ya. Karena kan Lebih parah dong. efeknya kan juga sama-sama memabukkan gitu kan, sedangkan ganja yang mungkin efeknya begitu dilarang gitu ya, tapi kucubung yang lebih gila nggak dilarang. Iya enggak? Itu sempat ada pertanyaan nggak diri lu sendiri? Karena memang kucubung jarang juga. Iya, tapi kan maksudnya Tanggalnya ya. tapi kan gampang diperoleh dan tidak diharamkan atau tidak dilarang oleh pemerintah ya. Itu sih memang udah ada sistemnya dari sana. Oh, iya, Menurut iya. saya memang kenapa yang dilarang-larang itu ya karena dicari. Kenapa ganja enak? Kenapa ganja itu nagih? Karena dilarang. Betul. Waduh. Kata siapa itu yang dilarang-larang itu apa? Apa tuh? Kenapa yang dilarang-larang? Haji Roma. Kenapa yang Kenapa enak semua dilarang? yang asik-asik itu itu yang dilarang? Yang Asik-asik. dilarangkan dong. Kenapa semua yang asik-asik itu yang dilarang, kan gitu ya? Asik-asik, asik Aratul Siki ya. Tapi ketika kalau Aratul Siki itu dilarang gitu. Dan yang enak pun Diharamkan. Betul. Sekarang selain ngomongin tentang ganjanya di reggae, kenapa di reggae harus identik dengan merah kuning hijau? Kenapa enggak biru dongker gitu, atau kepanjangan merah dong. marun gitu, warna lain lah gitu. Jadi memang di reggae itu baik lagi ya. Jadi konsep penyampaian antara biru, merah, kuning itu kan warna kehidupan sebenarnya. Oh iya. Warna kehidupan di mana ya awal 2018 saya ngebentuk reggae juga, kami ngebentuk reggae 2008 kali. 2008. Ya memang niatnya penyampaian. Niatnya mengajak teman-teman, ayo Bob Marley dengan keyakinannya, ya Senopati Reggae pun dengan keyakinannya gitu awalnya gitu. Tapi dari 2008 ke 2020 dan itu hasilnya nol ya, mereka malah tahunya reggae, dan reggae itu Ganja, iya. ganja aja, mabuk aja pokoknya. Jadi penyampaian kami itu Nggak sampai akhirnya. nggak sampai. karena udah kuat Karena dari buat saya ibarat lawan 20 juta orang. Anjir loh, kebanyakan kan 1 lawan 4 gitu. 20 juta mah. Lain lawan deh. Udah tinggal pasar tumerah ya. Ya, udah kayak gitu. akhirnya ya daripada saya ke bawah, akhirnya saya Mending menghindar gitu. menghindar. Karena itu bukan lawan ya. Bukan lawan gitu. Karena memang perintahnya sampaikan walaupun satu ayat, dan masalah hidayah itu Allah yang punya. Iya. Topik dari dia mau urusan Ya masalah hidayah kan Allah yang punya. Saya menyampaikan sudah, akhirnya teman-teman nggak mau ikut, gitu. Bahkan ada segelintir yang menolak. Ya udah, saya mundur saja. Berarti berarti kalau sekarang berarti Senopati ini apa nih bahasanya? Bubar enggak, tapi kan yang lain masih Jadi ada di sana. memang konsep Senopati itu lebih keluarga. Apapun yang terjadi, ya walaupun kita nggak di musik, walaupun masih di musik, kita tetap keluarga. Ya kan emang dari dulu diprihatin gitu aja kan. Iya gitu. Sebelum adanya Senopati juga. Ya buktinya kita kan masih ketemu, masih ngomongin musik juga gitu. Ini kan salah satu judul buat silaturahim sebetulnya. Ya untuk seperti ini sih saya mau.
walaupun diundang saya untuk cuman ngomong doang saya mau. Iya. Tapi kalau untuk diundang saya nyanyi genjreng, ya saya menolak dengan baik-baik lah gitu. Karena memang prinsipil sifatnya ya. Iya. Karena gimana, setiap laki-laki itu harus megang prinsipnya, harus punya prinsip, harus punya sikap juga. Betul. Mau ya mau, Enggak ya enggak. ya enggak. Jangan jadi bencong gitu. Ya jadi mau enggak gitu. Dan jangan mau yang enggak ya kan. Iya. Mau enggak, jangan mau yang enggak gitu. Maksudnya yang bener lah, sebagai cowok ya kita harus punya prinsip ya. Karena memang banyak yang kita ambil ya. Kalau kita memang contoh seperti di botol lah, kita punya satu botol isinya air, punya 2 sedotan. Iya. Kalau kita sedot dua-duanya, yang satu di luar, satu di dalam, ya nggak kesedot juga. Iya. Kesedot mungkin nanti keselak, gitu. Keselak nantinya. Iya. Makanya ya saya ambil satu jalan saja. Betul. Gitu. Kita nggak bisa jalan di dua alam lah Iya, katanya gitu ya. nggak bisa. Ya, kita kan bukan apa namanya, bukan toge. Iya. Toge itu kan ya dikaredok asup gitu kan. Di sayur, Tahu asup. Dikocekkan ge asup ya. Pas acara samenan dan layar tancap ya. Makanya toge kan lurus jadi ngebala ringkok wae. Dari seorang Kinoi X ya kali ya, vokalisnya mantan vokalis Senopati Reggae Root, malah gue mendapatkan filosofi toge anjing. Nggak kemana-mana Iya. anjing, tapi ya masuk sih ya gitu. Nggak harus lebay ya dengan bahasa-bahasa yang ini ya. Bener-bener. Berarti sekarang udah mau mendisklare ya bahwa Kinoi udahan di Senopati ya, Di musik. di musik ya intinya ya. Apapun itu musik ya gitu. Iya. Berarti kalau hard rock itu kan juga Hampir sama kayaknya. sama-sama. Jadi memang untuk saat ini memang saya vakum ya. Jadi nantinya tergantung kebutuhan juga sih. Itu sih saya kalau menyatakan haram mungkin banyak yang kontra juga gitu pasti. kan. Karena memang ini udah punya prinsip masing-masing. Sikap sendiri masing-masing. Kinoi terhadap apa yang menyatakan tentang suatu hal ini sikapnya Kinoi lah Iya, gitu. iya. Karena mungkin teman-teman juga pasti nantinya akan bertemu dengan satu titik, entah itu satu titik kegelapan, entah itu satu titik pencerahan gitu, dimana memang terus terang musik itu segalanya bagi saya. Itu dulu ya. Itu dulu. Dulu saya waktu gondrong, Iya, iya. gimbal, Mata sempat ngambai gitu ya. mata sambat ngambil. Ini gimbal saya dulu ditukar Avanza, saya nggak mau. Oh itu. Ditukar. Karena nggak ada yang mau nuker. Nggak mau itu. Karena nggak ada yang mau nuker. Terus saya ditawarkan kerja di tempat yang lumayan enak gitu. Tapi gimbal copot nggak mau. Tapi gimbal syukur nggak mau tetap. Bahkan dari awal saya terus terang, dari saya mulai kenal musik, terus saya coba belajar untuk untuk membuat musik. Saya 7 tahun. Saya kursus 7 tahun, dari kursus komputer sampai recording, mastering dan lain-lain, terus 7 tahun, dan setelah saya jadi saya harus tinggalkan. Jadi teman-teman nanti akan ketemu titik itu di mana kita harus mengorbankan apa yang kita suka. Akhirnya. Dan untuk siapa itu gitu. Yang pasti bukan untuk manusia. Iya. Tapi untuk Sang Pencipta kita. Akhirnya semua akan hijrah pada waktunya. Iya nggak sih? Amin. Iya lah, mudah-mudahan. Karena akhirnya semuanya itu kembali lagi bahwa segala sesuatu yang hidup akan mati. Ya. Segala sesuatu yang ada akan tiada. Ya. Gitu kan? Dan semuanya bakal diperhitungkan. Yang kasihan adalah ketika lu selalu yakin bahwa semua akan indah pada waktunya, ya kan? Karena lu ngerasa lu miskin. Katanya sampai mati lu miskin, gimana? Di dunia miskin, di akhirat miskin. Kasihan banget ya. Sebenarnya nggak ada yang miskin, Enggak kan, orang mindset orang lah gitu Iya. katakanlah. Orang-orang kan ngomong gua miskin pasti akan indah pada waktunya, seolah-olah ya kan. Ternyata kalau ditakdirkan sampai mati miskin, ya kan? Anjir, udah mah mungkin akhirnya di dunia gua nggak kaya, di akhirat nggak kaya juga, kasihan kali ya. Kasihan, sayang. ngomongnya semua akan indah pada waktunya, kerjaannya tidur doang. Gimana mau indah? Gua banget anjing, gua banget. Berarti emang ternyata Kinoi mas sekarang udah terlepas dari apapun yang berbau musik kan. Ya. Kecuali mungkin untuk undang-undang kayak ya semacam ngobrol atau Kalau berikan. ngobrol mah itu insya Ya, Allah. Karena memang Hitanan, hajatan kan undangan-undangan. setiap malam minggu kita juga ada obrolan juga Om. Oh, gitu. Di sini di mana-mana lah kita konsepnya memang konsep kita ngopi. Konsep ngopi ini ngobrol perkara Islam.
ngobrol perkara Islam ini ya setiap minggu gitu. Dibanding kita keluyuran malam minggu kan, mendingan kita ngobrol di sini membicarakan masalah Islam. Daripada minggu kumpul kebo, ya open BO, mabuk-mabukan, judi slot juga nggak pernah menang, urusannya nanti aima pinjol ya kan. Astagfirullah. Hentikanlah anak muda. Hentikanlah. Di mana-mana sudah banyak bencana alam, matahari sudah mulai panas, ya kan. Jadi cobalah, mudah-mudahan Kino ini bisa kemarin-kemarin Kino merasa telah melalaikan orang. Mudah-mudahan dengan episode ini ya Kino bisa membawa orang ke jalan yang baik kan ya. Bukan saya sih yang ya maksudnya dengan adanya percakapan inilah ya kan. Iya gitu, mudah-mudahan lah. Dan apa ya, ke depan nih ke depan buat Kino apa ya yang akan dilakukan apa nih ya untuk ke depan sih. Setiap manusia pasti punya konsep ya, pasti punya rencana, dan kita hanya bisa berencana gitu. Dan kita yang punya nasib tuh memang kita. Masalah ya yang menentukan kan Allah. Insya Allah ya saya pribadi ke depan akan berbuat yang lebih baik dari sekarang gitu. Dan itu pun masih berusaha, dan saya ke depan yang mudah-mudahan teman-teman yang mau memang berbuat sama hal yang sama bukan mungkin. yang baik ya, tapi yang terbaik. Di mana ada yang baik, di situ pasti ada yang terbaik. Jadi usahakan melakukan yang terbaik. Dan saya pun ke depan insya Allah ya berbuat yang terbaik lah. Dari yang baik. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan istiqomah lah ya. Amin. Istiqomah tuh ikatan suami takut istri kalau di rumah bukan? Kalau enggak istirahat ngerokok di imah. Kayaknya apa? Tehnya istirahat ngerokok di imah. Tehnya itu enggak ada tehnya. Salah lo. Mendingan gua dong ya. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Istirahat. Oh, istri. Oh iya, udah ya. Oh, anjing. Ini mikir bangsa. Oke deh, mudah-mudahan apapun yang menjadi cita-cita Kino ya gitu. Bahwa ternyata Kino juga menyatakan bahwa ya kita semua tahu lah ya. Kadang-kadang orang gimana caranya di dunia ini berhasil. Ya kan? Padahal kita mah tugas kita mah cuma berusaha. Bukan berhasil kan ya. Yang menentukan hasil mah kan itu mah udah prerogatifnya Allah. Jadi kayak lagunya Senopati tuh judulnya yang dongeng ya. Dongeng. Bukan. Judul dongeng di mana memang dongeng itu menceritakan saya dulu punya anak, saya dongeng buat dia gitu. Di mana ya sukses itu ya bukan tujuan, tapi sukses itu adalah proses. Jadi kalau yang belum sukses Nah itu bro, itu proses belum kaya berarti. Oh iya. Iya kan gitu. Karena kan Sebenarnya orang yang belum sukses itu dia sudah sukses, tapi ya, yang mengalami proses. Kalau dokem jae ya salah juga. Ya karena kita mah udah kebiasaan apa ya, ngelihat ke atas mulu sih, jadi akhirnya kurang lihat ke bawah, jadi kurang bersyukur ya Noe. Kadang-kadang gitu ya Noe. Mungkin kan Noe. Tajong lagu maut pentingnya umur masa pengen tahu ya Noe. Iya ya benar. Oke deh, terakhir closing statement dari seorang Kinoy X Senopati Regerut deh. Mungkin mau ngajak teman-teman yang daerah-daerah sini untuk ngopi di sini. Tahu di mana silakan. Ya karena kan anak-anak muda sekarang banyak yang tersesat. Iya, banyak yang tersesat sekalinya mau hijrah. Bukan mau hijrah ya, mau kembali ke jalan yang benar gitu loh. Tapi kan malu untuk harus belajar ke siapa. Kan kalau misalnya ke kiai kan biasanya malu. Iya beda, simaknya beda ya gitu. Nanya-nanya gitu, mempertontonkan kebodohannya kadang-kadang beda gitu. Padahal kan untuk belajar tuh ya ngapain harus malu gitu ya. Nah, mungkin ini salah satu tempatnya lah gitu untuk mungkin mau sekalian promo juga. Bukan promo ya, bahasanya apa ya? Mengajak kepada kebaikan gitu ya. Mengajak kepada kebaikan lah. Bukan promo, ke promo mah orientasinya udah kena duit aja ya, ya. Ya, tapi atau gue yang promo ini, tapi ntar ada santri kesini gimana, gue yang biaya gue gitu. Gak apa-apa, ini mah kan halanya. Gue duitnya gimana? Bagi dua. Mau dibisnisin brengsek. Gimana silakan, Noy. Jadi buat kawan-kawan yang masih lalai, yang masih malu ya, bukan yang lalai sih. Masih codot berarti. Yang masih malu untuk berubah.
gini teman-teman, jadi orang yang kuat itu orang yang tahu kelemahannya sebenarnya. Itu yang orang kuat. Jadi dia tahu kelemahannya, dia terus korek-korek kelemahannya, dia akan menjadi sosok yang kuat nantinya. Akhirnya. Dan begitupun kawan-kawan, jadi nggak usah malu ya. Malu itu apa ya? Era. Jadi malu dalam kebaikan itu memang nggak boleh. Memang ada hadis al-haya'u minal iman. Jadi malu itu sebagian dari iman. Jadi memang Gua pemalu bukan malu dalam segi kebenaran. Betul. Harusnya Di malu ini ya kita contohnya kayak menutup aurat gitu. Itu malunya seperti itu. Jadi seperti ini contohnya ini aurat nih. Astagfirullahaladzim. Tidak tahu malu. Berdebah. Ya, ini aurat ya. Aurat. Gak ada yang instan sebenarnya. Proses. Bahkan kita pribadi ya sebagai manusia kan dari lahir nggak langsung lari. Iya. Terangkat dulu gitu. Dan sebenarnya manusia itu sudah sukses dari lahir. Betul. Kalau pengen tahu gitu, kita tuh berlomba dengan saudara-saudara kita, jutaan saudara kita ya, miliaran ovum itu sperma dari sperma bapak kita, ya kita lahir ini udah sukses sebenarnya, kawan-kawan. Udah jadi pemenang. Makanya hidup ini ya anugerah. Sebetulnya jadi hidup ini anugerah, cuman harus diapakan sih hidup kita. Betul. Gitu. Makanya tolong hentikanlah nonton TikTok yang isinya hedon melulu, yang pamer-pamer harta kekayaan gitu. Jadi lu nggak bersyukur ya, iya nggak? Coba deh main ke rumah sakit yang sedang merasakan sakitnya betapa oksigen itu harus dibeli gitu kayaknya ya. Biar lebih kayaknya ternyata hidup ini berharga. Ternyata gua tuh kaya gitu ya. Oksigen itu gua harus bayar. Sedangkan orang di rumah sakit harus bayar. Ya begitulah. Saya ucapkan terima kasih ya buat Om Iman, buat Om Hari. Boleh sebut nama ini? Nggak apa-apa ya. Jadi thank you udah. Kok jadi yang thank you sih? Tapi lu Noy. Gue yang thank you lu. Ayo dong, ini gua hostnya, lu jangan ngambil alih, katanya mau udahan. Ini jadi seolah-olah dia yang mau ngambil acara kita. Masalahnya inilah udah silaturahmi ke sini. Oh iya, kalau itu jadi kan tamu itu membawa rahmat. Amin, mudah-mudahan lah. Silaturahmi, sila itu kan begini. Apa namanya? Bukan. Sila itu lebih ke menyambung. Betul. Rahmat itu kasih sayang. Betul. Menyambung kasih sayang kita. Jadi Kinai sekarang kita sedang menyambung kasih sayang. Iya, amin. Kinai udah sayang sama gue berarti. Amin, sayang banget. Gitu. Udah sayang ya, bisa minum dengar dikasih itu ya. Tetap sih orientasinya dunia mulu. Aduh, aku yang kotor ini. Biasalah Noy, gua kan ya contoh-contoh orang yang harus ngopi itu kayak gini. Iya benar. Karena jadi memang nggak masalah sih Om. Karena memang yang dipertanyakan nanti di akhirat itu ya perkara dunia. Betul. Dipakai apa umur kita, dipakai apa harta kita, dipakai apa ilmu kita. Itu betul. Yang dipertanyakan. Makanya titik intinya itu di sini. Dunia itu memang tempatnya kerja keras, tempatnya capek, terus ya capeknya ini bakal ada hasilnya nanti. Nggak kelihatan sih ya pahala ya. Sebenarnya kalau memang orangnya itu baik lagi ke hidayah ya, baik lagi hidayah itu apa sih? Hidayah itu hadiah. Sebenarnya hadiah dari Allah. Kalau memang udah dikasih hadiah sama Allah, itu bakal kelihatan dong. Indahnya bagaimana nanti. Betul, nikmatnya proses mengejarnya pun gitu ya. Akan diliatin Om sebenarnya. Makanya kita hidup tuh enak sebenarnya. Udah ada petunjuknya. Tinggal ngejalanin aja. Tinggal ngejalanin petunjuknya. Jadi tong kudu riweuh. Iya, enggak usah riweuh sebenarnya. Petunjuknya udah ada, tinggal ngejalanin udah. Ini mah Sanyo teh kapareman riweuh ya. Listrik tenaga itu mau gas riweuh ya gitu. Udah lah, nggak usah riweuh. Kita mah di dunia cuma suruh ngikutin jalannya aja. Gitu. Udah semuanya udah diatur ya. Kita sekarang kejeblos koco juga itu udah diatur. Udah diatur. Ternyata kita tuh selama ini riweuh sama hal-hal yang nggak penting yang sebetulnya bukan jadi bahan riweuh kan ya. Ya. Oke dah. Kayaknya alhamdulillah ini tadi itu maksudnya mau ngomongin permabukan ya kan, anjing maksud gua perganjaan dan peregian gitu. Tahu gini kan lu kita pakai gamis sih ya. Tapi ya iya, maksud gua dari seorang band. Jadi sebenarnya itu kan
batasan ya Betul, sebenarnya betul. itu Iya. ya kayak kita nggak gamis itu kan adat Arab Itu sebenarnya. hanya cover lah. Cover sebenarnya. Kenapa di Arab pakai gamis? Karena di sana panas. Debu di sana pakai lepis nggak cocok Nggak cocok kan? juga. Harudang Harudang lah bener. Udah harudang ntar kupret kadang-kadang ya. Iya nggak? Ini kupret itu dari keringat yang mengkristal karena pakai jeans ya. Iya. Jadi kupret ya, iritasi, kudis kurap di sana terjadi ya kan. Dan sebenarnya juga ya balik tadi ya, rencana kita sih awalnya ke sini kan ketemu Kino ini ngomongin senopati, ngomongin peregian karena kita yang so muda sebenarnya. Cuman ngelihat kawan seperjuangan Kino ini yang sudah bapak-bapak sekali ya gitu. Dan walaupun bapak-bapak ternyata saya mau nitip juga yang masih bermusik nih. Oh iya, ya silakan. Jadi kalau memang kawan-kawan yang masih memang senang musik, tolong dikulik dikulik atau dicari sedalam-dalamnya musik betul, gitu. betul. Jangan tanggung. Gitu. Jangan tanggung dari mulai nada itu apa, frekuensi itu apa. Esensinya sendiri pun Nah, dicari. itulah. Nanti akan ketemu di situ apa benar-benar musik itu apa sih sebenarnya gitu. Tolong dicari. Jadi bukan saya sok-sokan ya, bukan berarti teman-teman yang jago gitar, jago drum, nggak tahu musik gitu. Bukan gitu. Tapi Maksud saya tujuannya lebih ya jangan tanggung lah gitu. jangan tanggung gitu. Jebur sekalian gitu. Benar-benar dasarnya musik ini dari mana sih gitu. Diikutin Diikutin terus. Kalau memang kita ngomongin musik ya, ini bukan suara ya. Betul. Kalau orang pasti nanya gini, kalau emang lu ngeharamin musik, suara kan musik. Beda, salah. Udah salah lagi definisinya. Salah. Sedangkan musik itu adalah definisinya berbeda dengan suara. Beda. Kasian Musik itu sekali. kan memang nada sendiri kan, nada juga lagu itu apa gitu. gitu. Ada di situ emang esensinya ada. Nah, Buat jadi musik dengerin tuh. dengerin tuh. Maksudnya lo kalau mau tanggung-tanggung mending nggak Usah usah deh. Mending nggak usah. Mending buang-buang energi, studio latihan nyewa, ya kan? Iya nggak, Noy? Dan iya deh. Belum terkenal belum tentu. Belum tentu. Iya kan udah lah. Latihan perang tuh. Iya. latihan ngadu kagak ya kan. Udah kayak Latihan mulu menang kagak. menang kagak gitu. Jadi ya. Oke, mungkin segitu aja ya. Cukup terima kasih buat Bang Kinoy ex ya, mantan Ex vokalis Senopati Reggae Roots ya kan, dan ternyata gua di luar ekspektasi kita nih datang ke sini gitu. Tapi alhamdulillah maksudnya ini adalah suatu hal yang menurut gua loh ya kita sampai pun gua akhirnya ke sini atas izin Allah. Itu udah Ya kan? izin Ya, Allah. dengan niatan tadi balik lagi niat gua ini akhirnya ke sini beda dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makasih Kinoy atas waktunya dan atas pencerahannya. Ya, kita doakan mudah-mudahan istiqomah lah ya. Mudah-mudahan istiqomah dan apa yang jadi cita-cita Kinoy dan keluarga mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang menjadi tujuannya apakah itu jannah, firdausnya Allah gitu kan, mudah-mudahan tercapai dengan sukses tanpa ekses. Amin. Amin. Ya, Sukses. amin. Sehat terus lah pokoknya, dimudahkan. Sehat terus rezeki. untuk Kinoy Senopati Reggae Roots. Terus dulu terima kasih atas waktunya dan Oke. akhirnya gua Hasim Jimbe undur pamit Dan gua pelupa namanya undur pamit juga. dan Kinoy ex Senopati Reggae Roots juga undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.